Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. welcome to Smith. Warna-warni diskusi ala milenial smooth. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Mira. Hari ini di episode 4, Mira ditemenin sama Rizal, Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni SMA Negeri 7 Surakarta yang terkenal dengan karya-karyanya, yang mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, tapi mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu. Hari ini kita akan bertanya sama beliau apa sih karyanya, ceritanya, dan kisah-kisahnya. Kita langsung aja kenalan sama Mas. Ali. Halo, perkenalkan nama saya Valdi Marshall, nama lengkapnya Muhammad Valdi Marshall Prayudi, tapi sering dipanggil Valdi. Oke, Mas Valdi, boleh cerita dulu alumni angkatan berapa, masuk Saya tahun berapa? lulusan 2018, berarti masuk 2015. Berarti 2015. IPA, IPS, Oh iya. waktu SMA nih sudah mulai apa ya? Ya udah seperti biasa belajar aja atau mungkin Iya, Mas. Saya dulu waktu SMA tercatat izin itu 200 hari. Pas. dari Oh, banyak banget. Soalnya dulu ada karate ya. Oh, oh, ada karate. berarti nggak bolos dong, Enggak, ada izin hal baik. 200 berapa hari? Berarti memang Selama 3 tahun. berarti memang apa lebih apa ya? Lebih aktif di non akademik Iya. dari dulu. UN saya matematika tidak lebih dari ini. Tapi tidak sedih kan? Enggak, bangga. Oh bangga. Memang dari kecil menekuni olahraga atau Iya, dari kelas 3 SD karate sampai hari ini? sekarang ya. Oh jajan. Sampai kapan kalau boleh tahu? Maksudnya Terakhir tahun berapa ya? 2018 nih. Berarti Habis masih lulusan. masih Habis lulus. lulusan. Terakhir main. Setelah lulus SMA langsung ambil kuliah atau ada Langsung. ujian Langsung kuliah, langsung masuk ilmu komunikasi. komunikasi di universitas? Muhammadiyah Surakarta. Sambil kuliah ada hal lain yang dikerjakan nggak, Mas? Mungkin olahraga atau mungkin apa gitu? Awalnya sih melatih karate itu ya karena dulunya atlet, jadi kayak teman-teman yang masih kecil minta dilatih buat tanding. Habis itu mulai mungkin apa ya, ada rasa jenuh kayak ya, yang karena dari kelas 3 SD terusan 9 tahun sampai kelas 3 SMA, jadi kayak memutuskan buat cari kesenangan lain, akhirnya nemu musik. Dan Kan kita ini ya kenal sama Mas Valdi itu kan tentang musiknya nih sekarang. Itu apa dari Mas Valdi SMA itu udah dari awal SMA itu cuma karate atau mungkin pas Mas Valdi awal SMA itu udah dalam bidang karate atau mungkin pas mau kelas 2 atau kelas 3 udah mulai mengenal musik? belajar gitar pertama itu SMP di kelas 1. SMA paling porsi karate sama musik itu 80% 20%. Masih banyak karate. Jadi main musik cuma pas pensi, main sekali ya, main sekali ya. Tapi karate lebih kayak setiap hari Jumat dan Sabtu pasti sering bolos. Oh, Terus Izin juga boleh. mulai apa namanya? Aku mau fokus nih di musik atau kayaknya memang bakatku ada di musik nih, itu semenjak lulus SMA atau tidak lama tapi terpendam sama karate atau Semenjak kalau musiknya sih bisa main gitar, bisa main bass dan lain-lain itu waktu SMA dengan bahasa K-pop bisa ya. Tapi waktu menemukan songwriting itu kalau semester 2 berarti tahun 2012. setelah lulus. terus berarti pas masa SMA kan Mas Valdi itu pada angkatannya, Mas Valdi itu pernah kayak menyumbang medali yang terbanyak. Iya, Oh berarti itu medali karate. karate. Berarti 200 hari bolos itu 200 hari izin itu tidak Ya berbohong. berbohong, bukan Ada hasilnya hasilnya, ya. Hasilnya. Berprestasi berarti. Terus lanjut lagi nih Mas ke musik. Mulai interestnya musik, mulai ditekuni. Apakah setelah dirasakan, setelah dijalani ini memang ini nih passionku nih, atau
aku pengen coba dulu deh, kalau enggak ya udah aku balik lagi ke Awalnya karate. pengen coba karena buat aku kan itu songwriting itu sesuatu yang baru kan, jadi kayak interest banget gitu loh. Habis satu lagu kok bisa ya rilis terus tulis lagi, bisa habis itu bikin ini album 5 lagu rilis terus ternyata asik, terus akhirnya kemarin 1 tahun belakangan bikin album Sendiri. sendiri. Boleh diceritain nggak mas prosesnya, maksudnya apa sih yang songwriter atau seorang penyanyi butuhkan gitu, dari mulai ide sampai jadi bisa diperdengarkan oleh halayak umum gitu. Sebenarnya ide itu bisa datang dari mana aja, yang penting peka sama sekitar. Jadi biasanya ide itu muncul waktu perjalanan pulang kuliah di motor kan, bukan satu square lewat, terus tiba-tiba nyantol sesuatu nada. Baru di pakai voice note, itu semuanya di voice note, baru sampai rumah dicari baru selesai, atau nunggu lirik dulu baru nunggu nadanya pas bisa. Berarti ya kayak kalau Terima kasih sama lingkungan. Sebenarnya apapun kan bisa jadi lagu kan, kayak kerja apapun. terus ini kan pandemi ya, kita udah hampir mungkin setahun ya kita survive. Apakah jadi buntu atau justru lebih banyak inspirasi? Sangat betul. Karena nggak ada apa keluar, nggak ada naik motor ya. Karena terlalu nyaman di luar, jadi waktu di lock pikirannya cuma di rumah, nggak di mana-mana, dan itu malah bikin stuck jadi stuck di mana-mana. Waktu itu pertama rencana itu album rilis bulan Juli, akhirnya di September. Karena Ada beberapa lagu yang belum selesai, mundur lagi nih, nggak dapat pencerahan. tapi berarti selama pandemi ini tetap fokus, maksudnya tetap menggarap musiknya, tetap. Biasanya. Single pertama album itu bulan Januari, bulan Maret, terus habis Maret itu kan pas pandemi itu, pas kan, mikir kan, itu baru draft 3 lagu, sama yang baru jadi lagunya itu apa ya? Sekitar 7 lagu, masih kurang 3 lagu. 3 lagu itu Maret berapa bulan? 5 bulan. Hanya 3 lagu dalam ini. Dan biasanya Tapi itu kalau menurut kita banyak. Banyak. Untuk kita pendengar itu tuh jumlahnya. soalnya waktu mini album yang sebelumnya 3 bulan itu 5 lagu. Bisa. Boleh diceritain kalau kali single pertamanya nih, dari mungkin single pertama dukungan orang tua, orang sekitar, atau Single ide, pertama. atau tentang apa single pertama? Single pertama. Sebenarnya lagu pertama yang ditulis sama single pertama beda. Lagu pertama yang ditulis ada di album, tapi single pertama itu kayak eman-eman kalau digarap sekarang. Karena tahu kualitasnya akan tidak sebaik misalnya album besok, jadi makanya di pending. Karena aku dulu suka sama albumnya, jadi kayak tulis yang lain baru itu buat single. Kalau dukungan orang tua sangat mendukung. Malah awalnya nggak percaya, karena kayak pertama dengerin kan, mah nih coba dengerin, emang ini gue nggak mungkin, kayak sesuatu yang surreal gitu, karena sangat beda banget kan dari karate tiba-tiba musik, jadi kayak Dan prosesnya juga pastinya terbilang cepat ya mas. prosesnya sangat cepat karena sangat ngawur. Jadi kayak sekarang sama karate itu benar-benar kayak lupa ya mas? Apa gimana? Atau terlalu fokus musik? Karate nggak lupa, tapi apa ya, udah Nanti dulu. iya nanti dulu, kayak karate itu kayak baru kalau mau kesini Nggak bukan apa. lagi. Single pertama keluar langsung mini album atau? Single pertama tuh single kedua dulu. Oh. Single kedua dulu, terus dapat beberapa lagu lagi, langsung produce bulan Oktober, jadi Desember rilis. Kalau untuk total sekarang? Ada sudah berapa? 20-an. Satu album cuma 10, yang lama 5. Itu 20 lagu itu proses berapa tahun? Sebentar sebenarnya. Awal nulis itu September 2019. Ini belum ada. Ya, Ya belum udah. ada setahun udah keluar.
Iya. Perilisan single pertama itu 24 September. Terus kemarin kan rilis album baru. Jadi tak samain sama single pertama, tak rilis albumnya juga 24 September. Setahun mas. Ceritain dong mas yang baru keluar kemarin itu tentang apa judulnya? Yang baru keluar kemarin. Biar teman-teman di rumah pada dengerin, Iya, pada bisa dengar di mana, Ya, download atau album baru judulnya Alsian. Udah rilis kemarin 24 September, bisa dengerin di digital platform Spotify, YouTube dan lain-lain. Albumnya itu menceritakan tentang perjalanan kisah cinta seseorang. Bukan seseorang, bukan Apa? sorry. Oh. tapi tidak subjektif sekali. Jadi kayak harus juga menyediakan sudut pandang dari orang lain biar orang lain juga merasa relate. Kalau terlalu dari kacamata aku sendiri kan kayak aku nggak kayak gitu kan, jadi harus bisa menyamakan, harus setiap orang juga bisa merasakannya. Tapi album ini so far tidak terlalu banyak sedihnya cuma 2 lagu. Tapi berarti tetap ada sedihnya ya? Ada. Single pertama itu sebenarnya bukan single, lagu pertama itu sebenarnya lagu ulang tahun buat teman gue. Buat teman ya? Teman. Doi. Ya, oke. Ya. Terus karena tahu itu lagunya lagu bagus, jadi balikin tadi nggak mau langsung dirilis di dunia album. Dikainin dulu, baru pas album ini tahu kayak udah tahu caranya ngerekam yang proper, udah tahu gimana cara produksi yang proper, jadi baru dirilis di album Alsian itu. Dalam proses pembuatan Alshot ini, Alsian, Alshot, oh nah bacanya gitu. Alsian, AALC, ya. Yang seperti yang tadi Mas Fadli bilang, kan nggak bisa kalau misalkan bikin itu dari sudut pandangnya Mas Fadli, pasti harus ada ikut sudut pandang orang biar yang dengar juga ada yang dengar. Proses itu apakah ini kayak teman-teman dengerin dulu deh, kalian udah merasa relate belum? Atau cukup Mas Fadli yang merasakan sendiri kayak ini kayaknya kalau dengerin kayak gini aku doang yang bisa ngerasain atau gimana? Beberapa lagu kayak ada yang ini gimana udah masuk belum liriknya, tapi beberapa ada yang kayak ini kayaknya nggak cukup, kayak tergantung porsi lagunya aja sih. Terus kalau misalnya masalah dari aransemen nih, misalnya kayak ya semua peralatan semuanya atau dari itu, Mas Fadli ngerjain sendiri, ngedit sendiri atau mungkin butuh bantuan teman? Sendiri. Sendiri. Paling kalau rekaman dibantuin sama Gusti ya. Waktu. Jadi aku rekaman Gusti itu cuma add, record, terus sudah mixing, balik lagi. Jadi kayak semua lagu Mas Fadli sampai sekarang tuh kayak 95% Tangan sendiri. tangan sendiri. Iya, bisa dibilang gitu. Bangga, maksudnya Keren. dari diri sendiri ya. Bangga tapi capek. Soalnya rekaman nggak mungkin pagi dan siang karena motor di mana-mana. Jadi rekamannya paling mulai start dari vokal tuh jam berapa tuh bisa? Jam 12. Jam 12 sampai jam 4 Malam. pagi. Apa sih Mas yang bikin capeknya terbayang? Lagunya Penontonnya? jadi. Oh lagunya. Lagi jadi itu udah kayak musik berspon ya. Sebelum pencapaian. Ya, wah satu jadi. Tapi habis itu buka folder lagi, masih ada lagi. Tapi habis itu ya pas albumnya rilis tuh kayak bebannya udah keluar semua. Jadi ini udah bukan disimpan punya aku lagi, ini udah punya bisa didengerin semua orang. Jadi kayak mau nggak mau itu udah keluar. Terus kalau sampai sekarang nih, berarti kan Mas Fadli udah punya banyak single yang belum dulu. Menurut Mas Fadli itu pengen kembangin lagi atau mungkin ini udah di tepat pencapaiannya Mas Fadli? Belum. Apa yang mau Sampai lebih. Oke. kualitas lagu kah atau audiens kah? Kualitas atau- ya, audiens pasti kan pengen juga kalau jadi dengan sama Iya. orang. Sama apa lagi? Mungkin kalau melihat dari artis-artis lain yang udah gede gitu, kayak lagunya mau diapa-apain bisa berbicara. Jadi mau dibikin akustik, mau dibikin band, jadi powerful ada di lagu. Dan aku juga merasa laguku belum sekuat itu, jadi pengen mengembangkan di songwriting dulu. Berarti masih banyak PR diri sendiri. Sekali, banyak sekali. Tapi memang ada cita-cita untuk menjadi seorang musisi Dari atau kecil Kan udah karate. atau
udah kan sekarang udah tahu nih, maksudnya sudah mulai fokus sampai bikin mini album, single udah banyak. Apakah aku pengen tekunin, aku mau jadi musisi, atau ada cita-cita lain yang ingin dituju tapi juga sambil garap? Belum ada sih selama ini, masih sejauh ini masih pengen memfokuskan diri pada musik. Atau dulu waktu kecil Mas Faldi udah punya cita-cita jadi polisi atau jadi guru? Astronot. Sambil nyanyi ya. Astronot terus jadi sampai pilot, tapi kayak tidak realistis kan. Itu masih kelas berapa? Kelas 3 SD kan kayak aku jadi astronot, jadi dokter. Nah, di SMA ya lulus SMA aja belum menentukan sebuah posisi di pada besok masa depan apa akan di mana. Jadi pas masuk kuliah, ada musik, ya udah ini dulu. Kalau misalnya ini nggak ada, cari lain. Kalau misalnya ini nggak work, cari lain. Tapi ternyata alhamdulillah So far, amin. Udah. ini dong Mas, malah suka duka. Tapi kalau suka orang mungkin udah bisa membayangkan. Duka sih, apa sih sulitnya menciptakan sebuah lagu, atau sejauh ini prosesnya duka-dukanya sedikit? Boleh ceritakan ke teman? Waktu awal pandemi langsung kayak pikirannya langsung kayak kayak nggak ada sama sekali sumber inspirasi. Cuma di rumah betul main gitar. Biasanya kan di jalan namanya sampai rumah ngulik sehari jadi satu lagu. Itu waktu itu ada aku yang satu lagu itu 10 menit jadi langsung lah. Soalnya waktu itu moodnya lagi pengen nulis lagu, jadi keluar ke teras ambil gitar sama buku terus jadi 10 menit 15 menit langsung habis itu digarap sampai mini album itu. Waktu album itu dukanya benar-benar pikirannya stuck, sempat mau menyerah pengen bikin mini album lagi karena lagunya baru jadi 7 jadi 7 lah 3 ya mau mini album ya. Di situ cari dalam mengatasi duka ya jangan menyerah. Itu aja sih sebenarnya. Dukanya cuma capek pasti, kuping capek waktu ini pasti. Apa lagi? Dari luar Mas, ada yang maksudnya kayak Mungkin dari apa? teman atau Gimana sih respon masyarakat, mungkin teman orang sih tua untuk gitu, sahabat kenal yang tentang sampai pencapaian ada Mas sih Faldi bikin sendiri atau selama ini ada suportif. sekarang? Jadi pengkritik memang apa saya? Kan apa saya juga dulu punya studio musik juga, tapi nggak main dalam bidang profesional ya. Cuma sering dengan musik jadi ini kurang ininya, juga tak apa lagi, edit lagi balik lagi. Ini kurang ininya masih pokoknya ya bantu. tapi berarti enak dong Mas, pasti ada di rumah tuh ada sosok yang bisa menilai dengan Ada, dan tapi objektif. itu sering ini sangat berbeda perspektif. Jadi di rumah diskusinya adalah cuma aku berdua sama papaku di meja 2 jam bisa berantem. Berarti dari situ Papa juga suka bermusik atau punya dasar? Dulu punya studio musik di apa ya, cuma musiknya di musik nggak dalam bidang profesional. Sebelum kita semangatin teman-teman atau adik-adik dong supaya bisa nemuin passionnya gitu apa ya. Ini kan maksudnya Mas Faldi dulu karate, tapi sekarang tiba-tiba musik dan bisa pas langsung dapet gitu. Apa sih kuncinya biar kita nih, Amira, Rizal, teman-teman di rumah bisa juga nemuin bakat dan kemampuan Fokus sama tujuan kita. Buat teman-teman semua sabar, jangan tergesa-gesa karena sesuatu yang cocok sama diri sendiri pasti akan datang lama atau tidak lama. Jadi tetap bersabar dan jangan nyerah. Kalau nyerah ya udah mau ngapain lagi. Kalau pesan-pesan mungkin buat Mas Faldi sendiri nih atau teman-teman biar berkarya pas di masa pandemi, gimana? Buat berkarya di masa pandemi, cari masalah baru. Cari masalah baru karena menulis lagu itu kan pasti kan ada triggernya kan, ada suatu masalah di mana ya kita mau tulis lagu itu atau ada kesenangan di mana kita mau tulis lagu itu. Nah, waktu pandemi
pasti senang-senangnya lebih kurang daripada rasa dukanya. Nah makanya itu cari masalah baru, explore sesuatu yang baru. Misalnya playlistnya biasanya yang ini A, nanti yang B, karena itu akan pasti akan ternyata ada gini ya, jadi idenya pasti akan putar terus. Jadi tips saya cari sesuatu yang baru teman-teman yang ingin berkarya di masa tadi. Jadi menurut Asfaldi buat kita yang ingin berkarya di masa pandemi ya, jadi kita harus cari masalah yang baru, Sesuatu yang baru. Terima kasih buat Asfaldi yang udah bersedia dan menyempatkan waktunya. dan jangan lupa buat kalian nonton lagu Asfaldi. Dengerin di YouTube udah ada musik Di videonya YouTube juga. ada musik videonya 3 yang album baru. Di channel Fadly Marsyal juga. youtube.com/Fadly Marsyal. Nanti kita bakal cantumin ya. nanti kita akan taruh linknya, teman bisa buka dengerin lagunya di Spotify dan digital platform lainnya. Semoga Mas Fadly bisa terus berkarya, gimana teman-teman yang mendengarkan karya-karyanya. Pokoknya sukses terus buat kita. Dan semoga podcast di Speed pada hari ini bisa memotivasi kalian buat bisa terus berkarya kayak Asfaldi. Keren banget Mas Fadly. Semoga Smith juga semakin maju, Oke, amin. semakin banyak penontonnya. Amin. Dan jangan lupa subscribe channelnya Osis ya. Iya. Saya- Terima kasih banyak Mas Fadly. Sampai jumpa di episode